gagasan pokok suatu paragraf atau lebih jelas jika dirinci dengan gagasan-gagasan penunjang. Setiap gagasan penunjang dapat dituangkan dalam satu kalimat atau lebih. Sebaiknya setiap gagasan penunjang dituangkan dalam suatu kalimat penunjang. Ketetapan penyusunan gagasan-gagasan penunjang menjadi suatu rangkaian paragraf yang memiliki ketentuan dan kepaduan merupakan ketepatan pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang memperhatikan unsur kesatuan dan kepaduan koherensi harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni pertama, penyusunan kalimat topik yang baik, kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, ketiga, pengembangan detail-detail berjelas yang tepat, dan yang keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan kata-kata lain dalam paragraf. Penonjolan kalimat topik itu sangat perlu karena kalimat topik tersebut berisi paragraf. Salah satunya ialah dengan menempatkan kalimat topik itu pada awal paragraf atau kalimat topik dijadikan kalimat pertama paragraf. Detail-detail penunjang harus dikembangkan selaras dengan tujuan atau maksud paragraf, karena detail-detail itu merupakan pernyataan khusus dari suatu fakta yang mendukung kalimat topik. Apabila detail-detail penunjang ini ada yang tidak selaras dengan kalimat topiknya, paragraf tersebut akan dirusak. Untuk menghubungkan gagasan penunjang dalam satu paragraf atau antara paragraf yang satu dan paragraf yang berikutnya, dapat digunakan kata-kata transisi, frase, atau alat lain dalam paragraf. Dalam pengembangan paragraf ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, secara alamiah, kedua, klimaks dan anti klimaks, yang ketiga, umum, khusus, dan khusus umum. Teknik-teknik tersebut akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, secara alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari suatu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Adapun urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Contoh pengembangan paragraf secara alamiah sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Skararo, NIM 2032-141. Ketika peristiwa itu terjadi, Ponimin baru saja berwudu hendak sholat maghrib. Belum sempat masuk ke rumah karena menunggu istrinya wudu di luar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mendadak hawa panas terhampar. Ponimin sadar bahwa Merapi telah muntah dan wedus bunga telah menimpa rumahnya. Istrinya langsung masuk rumah ketika melihat sekeliling. Ponimin melihat api-api di mana-mana. Dia kemudian secepat mungkin masuk ke dalam rumah bersama seluruh keluarganya. Dia langsung masuk ke dalam kamar berukuran 2,5 kali 4 meter. Semua berkumpul sebelum menutup pintu. Mereka melihat kaca rumah sudah pecah dan api menyala di seluruh rumah. Tiba-tiba plafon ambruk dan api ternyata menyala-nyala di atap rumah. Ketakutan itu berkurang sekitar pukul 9 malam, yakni sesaat api tidak lagi menyala-nyala. Kemudian Ponimin nekat mengintip keluar. Dia bergegas keluar dan berupaya menyelamatkan diri dengan menyalakan mobil Daihatsu Xenia-nya. Mobil menyala. Dia kemudian memundurkan mobil tersebut ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba ban mobil itu meletus karena abu vulkanis yang masih panas. Abunya sangat tebal, kira-kira 40 cm. Dia tergesa-gesa turun dari mobil dan kakinya menginjak ke abu yang terasa panas. Ponimin pun langsung buru-buru masuk rumah karena tak mengenakan sandal ataupun sepatu. Kakinya melepuh. Dia kemudian langsung menelpon ke banyak orang, termasuk ke Tinsar, bahwa belerang sangat menyengat dan terasa sangat panas. Celakanya karena situasi masih sangat berbahaya. Tinsar tak berani langsung menolong. Bantuan datang sekitar pukul 11, yakni berani datang untuk menyelamatkan adalah Pandu Bani Nugroho, relawan SAR yang masih berusia 19 tahun. 2. Klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf dengan urutan ini didasarkan bahwa
posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Bila posisi yang tertinggi itu ditaruh pada bagian akhir-akhir tersebut, klimaks. Sebaliknya, bila penulis menulis rangkaian dengan posisi paling menonjol dan makin lama makin tidak menonjol disebut urutan antiklimaks. Berikut ini merupakan contoh pengembangan paragraf dengan menggunakan klimaks dan antiklimaks. NIM 2032-145. A. Perbandingan dan pertentangan. Paragraf perbandingan dan pertentangan adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan.
dan perbedaan antara dua hal itu. Yang dapat diperbandingkan dan dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan kedua hal itu memiliki perbedaan dan persamaan. Contoh paragraf perbandingan. Suasana Lebaran biasanya begitu semarak di negeri kita ini. Hal ini dapat dibandingkan dengan Thanksgiving Day di Amerika Serikat, yang negara itu bersukaria bersyukur kepada Tuhan bersama seluruh keluarganya. Gerak mudik rakyat Indonesia juga mirip sekali dengan yang terjadi pada orang-orang Amerika menjelang Thanksgiving Day itu. Semuanya merasakan dorongan amat kuat untuk bertemu ayah ibu dan sanak saudaranya, karena justru dalam suasana keakraban keluarga itulah hikmah Idul Fitri dan Thanksgiving Day dapat dirasakan sepenuhnya. Contoh paragraf pertentangan. Perusahaan XYZ menimbulkan pencemaran air minum masyarakat di sekitarnya. Warga setempat yang menjadi korban menderita penyakit kulit yang kronis. Perusahaan itu diserang dan dinilai sebagai antisosial dan tidak peduli lingkungan. Perusahaan jenis ini bertentangan dengan keinginan masyarakat peduli lingkungan dan sosial. Atas penilaian itu, beberapa perusahaan mendapat citra buruk sebagai akibat laporan media massa serta unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang terus-menerus mengenai masalah lingkungan yang ditimbulkan. Kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu dan para jurnalis sering bergabung untuk menyerang perusahaan itu, yang berakibat para konsumen beralih kepada bersaing. Selain itu, perusahaan tersebut kesulitan modal karena bank tidak mau beresiko. B. Analogi. Paragraf merupakan analogi biasanya digunakan untuk penulis untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal oleh umum dengan yang kurang dikenal. Gunanya untuk memperjelaskan hal yang kurang dikenal itu. Yang dimaksud dengan transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri di atas beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Bahan yang diharapkan yang dalam hal ini siswa lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai alat kerjasamanya unsur-unsur yang ada. Contoh ini digunakan untuk memberi bukti atau penjelasan terhadap generalisasi yang sifatnya umum atau agar pembaca dapat dengan mudah menerimanya. Dalam hal ini, sumber pengalaman sangatlah efektif. Di saat PT PLN tengah merayakan Hari Listrik Nasional ke-65 dengan penuh kemeriahan, ternyata masih ada 50 desa di Kabupaten Bangkalan yang gelap gulita karena belum teraliri listrik. Ahmad Hussein, 28, warga Sambien, Kecamatan Konang, mengatakan jika malam tiba, warga memilih tidak beraktivitas karena gelap. Sebab itu, Hussein lebih banyak memilih tinggal di Surabaya daripada tinggal di desanya yang belum teraliri listrik. Hussein hanya satu dari ribuan warga Bangkalan yang belum merasakan nikmatnya malam yang bersinar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertambangan dan Energi dan Kabupaten Bangkalan, dari 17 kecamatan yang ada, hanya 4 kecamatan yang sepenuhnya sudah teraliri listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maula Sofriana, NIM 2032100048. Sebab akibat. Dalam paragraf sebab akibat, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau sebaliknya, yaitu akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai rincian penjelasnya. Berikut ini merupakan contoh paragraf yang menggunakan sebab akibat. Kodok raksasa merupakan salah satu famili kredit yang tersebar luas di beberapa aliran sungai di Sulawesi Tenggara. Selain ditemukan di daerah Kendari, juga ditemukan di Pulau Buton, Pulau Kabaena, dan Pulau Kaluka. Kenyataan di alam menunjukkan bahwa populasi kodok raksasa sangat kecil. Kelangkaan populasi ini disebabkan eksploitasi terhadap kodok raksasa untuk konsumsi, juga disebabkan hilangnya habitat, menurunnya kualitas habitat, dan terfragmentasinya habitat oleh kegiatan intensifikasi pertanian, perburuan untuk konsumsi, dan perdagangan
sebagainya. Karena itu perlu dicari sebagai alternatif, misalnya usaha mengadaptasi hewan tersebut ke habitat baru. Definisi luas. Untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu, kadang-kadang perlu uraian yang panjang berupa kalimat-kalimat, bahkan beberapa paragraf. Paragraf yang demikian ini disebut paragraf yang berfungsi sebagai definisi. Apersepsi adalah suatu penafsiran buah pikiran yang menyatu padukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Apersepsi sebagai salah satu fenomena psikis yang dialami individu tatkala ada suatu kesan baru yang masuk dalam kesadaran serta berasosiasi dengan kesan-kesan yang sudah dimiliki dibarengi dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang luas. Kesan yang lama disebut sebagai bahan apersepsi. Apersepsi sehingga disebut batu loncatan, maksudnya sebelum pengajaran dimulai untuk menyajikan bahan pelajaran baru. Guru diharapkan dapat menghubungkan lebih dahulu bahan pelajaran sebelumnya yang menurut guru telah dikuasai peserta didik. Apersepsi ini dapat disajikan melalui pertanyaan untuk mengetahui apakah peserta didik masih ingat atau lupa, sudah dikuasai atau belum. Hasilnya untuk menjadi titik tolak dalam memulai pengajaran yang baru. Klasifikasi. Dalam pengembangan paragraf, kadang-kadang dikelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya dirinci lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Buku bacaan dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok berdasarkan kesesamaan sifatnya. Misalnya buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarangnya. Buku ini mempunyai sifat menghibur bacaannya karena keindahan bahasa dan daya tarik pesan-pesan atau gagasan yang dapat mengaktifkan imajinasi pembacanya. Selanjutnya, buku non-fiksi ditulis untuk menyampaikan kebenaran empirik yang dapat diukur dengan mudah. Selain itu, buku bacaan juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu buku teori dan buku pendidikan. Buku teori berisi konsep-konsep, temuan, atau hasil pemikiran para ahli. Buku pendidikan ditulis oleh para ahli bagi keperluan pendidikan atau pembelajaran para siswa. Pelajar